Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umat perhimpunan Paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota yang ada di dalam ruang gereja ini, di pelataran ruang gereja dan di teras pastoral yang saya kasihi, bahkan umat Allah yang ambil bagian dalam misa live streaming yang dilayani oleh tim Komsos Paroki yang saya kasihi. Seperti kata pembuka saya, inilah rangkaian awal kita merayakan peristiwa agung 3 hari suci. 3 hari suci sehingga dia sangat berkaitan. Maka sangat indah Anda hadir sepenuhnya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah, yang kemudian dipuncaki terus-menerus dengan minggu. Karena kita akan mengalami kebangkitan. Pertama, karena kita setia mengasihi Tuhan dalam diri sesama, dan praktek kesetiaan itu adalah pemberian diri total lewat ikut ambil bagian dalam sengsara Yesus dan kebangkitannya, wafatnya. Dan ketika kita ambil bagian, kita juga akan dimenangkan dan dimuliakan pada Sabtu Paskah nanti. Maka disebut Tri Hari Suci, bukan cuma 1 hari suci, tapi Tri Hari Suci yang mudah-mudahan membuat kita melakukan itu dengan sadar dan bebas, dengan tindakan iman yang bertanggung jawab, sehingga perayaan Tri Hari Suci adalah semacam triduum agung bagi kita orang beriman Katolik yang pada tahun ini diajar untuk semakin beriman, semakin bertobat, dan semakin berbela kasih. Maka malam ini saya memberikan judul permenungan kita Pekik Kasih. Pekik dengan huruf P pertama adalah pelayanan yang diaplikasikan dengan pembasuhan kaki. Pelayanan bahkan kepada hal-hal yang sangat sederhana, sangat, orang lain bilang sangat apa ya? Sangat menghamba. Pelayanan dalam rupa pembasuhan kaki. Kedua, Ekaristi, dasar keselamatan kita. Ekaristi kudus, misa kudus. Dan kita diajar untuk mempraktikkan kasih, karena kasih adalah sumber kehidupan kita. Imamat, karena tidak ada Ekaristi kalau tidak ada imam. Maka hari ini juga Tuhan Yesus mendirikan sakramen imamat, sehingga mudah-mudahan dari antara kita, khususnya orang-orang muda dan anak-anak yang di kelas pastoral, punya hasrat untuk memberi diri kepada pelayanan imamat jabatan, sehingga ada orang yang juga merayakan Ekaristi bersama umat, imamat. Dan karena kita mengenangkan setiap tahun peristiwa agung yang Tuhan Yesus buat, sehingga mudah-mudahan malam Kamis Putih bukan cuma ritualisme belaka, tapi sebuah, saya katakan tadi, triduum agung untuk kita memuncaki hidup kita sebagai orang beriman yang sejati. Sementara kasih kita ungkapkan lewat 4K. Pekik kasih yang dijabarkan dengan 4K. Pertama, kasih itu sendiri. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan dengan mengasihi kita tiada batas, mengasihi kita sampai akhir, yang diaplikasikan oleh orang-orang yang percaya Tuhan untuk kawin, mengasihi,
dalam untung dan malang, dalam sukses maupun gagal, dalam sehat maupun sakit, sampai mau memisahkan. Maka bertobat yang masih pikir-pikir 02, apalagi sampai 05. Kasih tiada batas, yang juga diumpamakan dengan simbolisasi Anda memakai, banyak yang memakai pakaian putih. Kedua, kerendahan hati yang dibuat oleh Yesus dengan praktek sebagai hamba membasuh kaki para murid. Dan kerendahan hati yang saya kagum malam ini dipraktekkan oleh Anda semua. Anda tidak pilih-pilih tempat. Biasa kan pilih tempat menentang gereja, toh? Ini sekolah kerendahan hati. Itu ikut aturan dan arahan tim gugus tugas. Biarpun ada orang yang bilang kita jadi luar panas, sempat saya dengar begitu. Tapi sekolah kerendahan hati orang baku dengar supaya nyaman dan aman bersama. Kerendahan hati kedua, kita selalu pakai masker, biarpun siksa. Kita kalau pakai masker tapi keluar berbicara, siksa. Tapi demi kenyamanan dan keamanan bersama, pakai. Kita kalau pakai masker, dia boleh pakai kacamata karena ombong. Tapi demi kenyamanan dan keamanan bersama, paksa pakai masker. Biarpun sisa dikit pakai, melihat siapa sudah datang. Tapi ini ombong tidak dapat lihat, jadi buka ulang. Kerendahan hati, karena kerendahan hati akan membuat kita lebih suka bekerja sama daripada baku melawan, baku tunjuk jago, baku setir hebat. Kerendahan hati selalu mengutamakan kemajuan dan pengertian bersama. Ketiga, ketulusan. Ketulusan itu membuat kita gembira bekerja, biarpun pekerjaan itu barangkali merugikan kita. Sama seperti tim gugus tugas sejak tadi pagi bikin semua persiapan ini. Di mata orang lain merugikan, karena orang lain mencari. Kalau dia tukang ojek, dia boleh bawa ojek. Tapi demi ketulusan pelayanan yang percaya kepada dia, dia bikin sabuan, cari bambu, cari kursi, cari semua. Bukan for dia, tapi for orang banyak, for 127 yang ada di tempat ini. Mau begitu, kalau masuk semua ada 127 di tempat ini. Dan di tempat lain, sesuai dengan daftar, kalau masuk semua 319. Mempersiapkan supaya 319 sahabat-sahabat seiman datang pada malam ini boleh duduk nyaman, biarpun barangkali tidak sesuai selera. Mereka tulus bekerja, dan itulah sekolah keberimanan yang gereja ajarkan. Ketulusan. Ketika ada tim liturgi yang bilang Korbi 3 lampunya tidak menyala, Korbi 3 bersama dengan timnya datang, periksa, sekarang menyala semua. Ketulusan, biarpun barangkali mereka sibuk dengan berbagai macam aktivitas keluarga, aktivitas ekonomi, demi hal yang lebih mulia, demi Tuhan yang harus kita layani, kita kalahkan semuanya ini. Ketulusan dilakukan tanpa keluh kesah, dilakukan dalam kegembiraan, dilakukan karena energi iman yang ada di dalam hati kita semua. Ketulusan. Dan yang terakhir, kesederhanaan. Sederhana mengalahkan ungkapan-ungkapan kita untuk mengejar kemewahan. Karena kemewahan bukan berarti bagus. Kadang-kala kemewahan membuat kita munafik. Maka kesederhanaan itu indah karena otentik apa adanya. Dan kita semua akan bertemu dengan pribadi yang berpetik kasih, yakni Yesus, yang hari ini sebenarnya mengajarkan kita
Sebenarnya kalau tidak pandemi, ada pembasuhan kaki dulu. Ada pembasuhan kaki, tapi karena pandemi dilarang untuk itu, maka hendaknya memori dalam otak kanan kita tentang pembasuhan kaki senantiasa kita ingat, sehingga kata-kata Yesus kita juga ingat dan mudah-mudahan kita praktekkan dalam hidup kita. Jika aku Tuhan dan gurumu melakukan adegan pembasuhan kaki itu, hendaknya kamu juga saling membasuh kaki demikian. Maka umat beriman yang terkasih, kita akan mampu memaknai masa-masa Triduum Agung yang diawali dengan Kamis Putih ini dengan memegihkan kasih, supaya kasih itu bukan cuma sekedar performance kekatolikan kita, tapi pegih kasih itu menjadi revolusi akhlak dan revolusi iman untuk kita boleh diputihkan hati kita oleh Yesus, dipulihkan pribadi kita oleh Yesus, disucikan seluruh eksistensi kita oleh Yesus, agar benar-benar mudah-mudahan kita besok tidak menjadi Yudas zaman sekarang, atau Petrus sang putar balik, tapi kita tetap menjadi Rei Saleva yang berjuang menjadi orang Katolik yang sejati di tengah kepercayaan yang Tuhan berikan di medan pelayanan, medan kerjasama, medan persekutuan yang kita sedang bangun bernama Paroki Santo Yohanes dan Cornelius Wota. Dan nama-nama itu barangkali mari kita sama-sama petikkan di hadapan Yesus, supaya keagungan karya keselamatannya bukan cuma sampai pada hari Kamis Putih, tapi terus-menerus Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu, dan seterusnya kita berjumpa dengan Dia yang adalah Juru Selamat yang setiap saat mencintai kita. Amin.